Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai strategi penilaian eksternal dalam lingkungan operasional. Kalau di materi sebelumnya kita berfokus kepada bagian internalnya, nah di materi kali ini kita akan berfokus kepada bagian eksternal dari lingkungan operasional yang ada dalam perusahaan. Perlu kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan eksternal ini. Jadi sebetulnya lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan atau kondisi yang berhubungan dengan organisasi yang ada di luarnya. Nah, organisasi atau misalnya hal yang di luar dengan, lingkungan perusahaan itu adalah stakeholder eksternal perusahaan gitu ya. Stakeholder eksternal perusahaan ini salah satunya misalnya bank, pemerintah, komunitas gitu ya, supplier. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari lingkungan eksternal yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, ini menjadi variabel yang akan berpengaruh besar terhadap perusahaan. Jadi, sebagai seorang humas, kita harus bisa mengetahui mana saja yang menjadi bagian internal dan eksternal dari perusahaan. Gunanya untuk apa? Gunanya ketika kita sudah mengetahui, eee, lingkungan eksternal dan internal yang ada di perusahaan, maka kita bisa mengidentifikasi bagaimana cara proses operasional yang harus dilakukan antara, stakeholder eksternal ataupun internal yang ada dalam perusahaan. Nah, lingkungan eksternal ini juga sebetulnya dianalisis untuk dapat mengantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Apakah, lingkungan eksternal yang, pada perusahaan sorry, apakah lingkungan eksternal perusahaan ini justru membawa dampak negatif atau dampak positif terhadap perusahaan. Nah, ini perlu dilihat kembali karena kenapa? Kalau misalnya dalam, lingkungan internal itu masih bisa dikendalikan dengan cara kebijakan-kebijakan yang ada pada perusahaan, tapi lingkungan eksternal ini adalah sesuatu hal yang sulit dikontrol. Kenapa dianggap sulit dikontrol? Ya karena memang mereka memiliki prosedur atau kebijakan yang sangat berbeda, sehingga cara penanganan humas menangani, stakeholder eksternalnya juga akan sangat berbeda sekali dengan, internal, seperti itu. Nah, apa saja sih yang sebetulnya harus dilakukan dalam lingkungan eksternal? Yang pertama, ada 4 poin. Yang pertama adalah scanning. Jadi kita harus melihat dulu nih, kira-kira perusahaan kita ini bergerak di bidang apa. Kemudian kita lihat dan pelajari seluruh segmen dalam lingkungan umumnya. Lingkungan umum ini maksudnya adalah lingkungan yang berpengaruh besar terhadap, produktivitas yang ada di perusahaan gitu ya. Misalnya katakanlah, perusahaannya bergerak di bidang otomotif. Kalau lingkungan eksternalnya apa ya yang harus kita pelajari? Oh, segmentasinya, karena kita otomotif ini kalangannya adalah menengah ke atas. 2, oh harganya juga tidak bisa di bawah 100 juta, misalnya harus di atas 100 juta. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dipelajari oleh perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi, segmen, lingkungan eksternalnya. Selanjutnya adalah monitoring. Nah, monitoring ini adalah untuk mengetahui kira-kira perubahan lingkungan apa ya yang sebetulnya saat ini sedang berkembang dan bagaimana cara penanganannya. Nah, monitoring ini, sebenarnya adalah, untuk melihat apakah perusahaan otomotif yang sedang kita, garap saat ini atau yang, eee otomotif yang, kita bergerak di bidangnya, apakah ini, berkembang atau justru mengalami penurunan? Jika memang mengalami penurunan, apa antisipasi perusahaan? Apakah menutup misalnya perusahaannya atau mengganti lini bisnisnya? Nah, ini tergantung dari proses monitoring yang dilakukan. Selanjutnya ada forecasting. Nah, setelah melakukan scanning dan monitoring, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan proyeksi tentang apa yang terjadi. Jadi, tadi sudah dikatakan kalau kita sudah melihat nih bahwa misalnya penjualan atau tren otomotif, sedang menurun. Lalu apa yang harus dilakukan? Oh, sepertinya kita, jangan berfokus hanya menjual kendaraannya saja, tapi kita juga misalnya menjual spare part-nya. Nah, ini adalah salah satu bentuk forecasting. Artinya, kita juga melihat proyeksi ke depan, kira-kira kalau bisnis kita ini misalnya,
jadi kurang peminat, apa ya yang harus dirubah atau diinovasikan, kembali supaya bisa, menjadi sesuatu yang baru dan perusahaan tetap bisa berjalan. Nah, yang terakhir ada assessing. Assessing ini, lebih kepada pengaruh perubahan lingkungan yang cenderung, dalam manajemen strategis perusahaan. Artinya gini, assessing itu lebih kepada bagaimana sih implikasi dari perubahan yang terjadi. Jadi kalau misalnya tadi, kita katakanlah perusahaan otomotif. Nah, di perusahaan otomotif itu kita jualannya kendaraannya, tapi ternyata kendaraannya ini tuh, apa ya, kalau misalnya dikatakan Eee, kendaraannya, katakanlah banyak, pesaing sehingga penjualan menurun atau misalnya pendapatan masyarakatnya menurun gitu sehingga jarang sekali orang yang mau membeli, kendaraan. Jadi kita berpindah nih forecasting-nya yaitu, proyeksi ke depannya adalah yang kita lihat kita menjual spare part-nya. Nah ketika kita sudah menjual spare part dari si otomotif ini, kita akan mengalami yang namanya assessing, di mana ada implikasi dari penjualan spare part otomotif tersebut. Apakah penjualan spare part ini justru, membawa angin segar bagi perusahaan, artinya membawa untung, atau justru, malah merugikan? Nah, ini yang bisa dilihat dari, analisis lingkungan eksternal tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini analisis eksternal ini ada beberapa peran penting sebelum bisa mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah bagaimana dapat memfasilitasi manajemen resikonya. Nah, memfasilitasi manajemen risiko ini tuh yang tadi, kalau misalnya penjualannya tidak laku, menurun, lalu kita berpindah nih atau bukan berpindah ya, tapi kita mengembangkan, bisnis baru dengan menjual spare part-nya maka otomatis kita harus mampu, melakukan manajemen resiko. Manajemen resikonya adalah bisa jadi penjualan spare part ini malah makin menguntungkan atau bisa jadi, malah, makin rugi gitu. Jadi kita tahu, resikonya gitu ya, ketika untung, seperti apa dan ketika mengalami kerugian seperti apa. Kemudian yang kedua adalah memusatkan pada pengaruh utama dalam perubahan strategi. Jadi kita harus tahu nih, ketika ada perubahan yang terjadi karena misalnya bisnisnya sedang menurun dan tidak mengalami perubahan sama sekali, maka otomatis kita harus merubah strategi yang ada. Kalau kita balik lagi contoh yang tadi, misalnya otomotif, kendaraan. Oh oke, kita rubah nih strategi bisnisnya adalah dengan menjual spare part-nya. Nah, apakah ini berpengaruh besar terhadap profit yang didapat perusahaan atau tidak gitu. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan strategi apa ya yang cocok kira-kira dilakukan. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi adanya peluang-peluang bisnis. Sama seperti yang otomotif tadi kita sudah bisa melihat nih ada peluang bisnis, oh ternyata kebanyakan, merek-merek atau brand lain itu lebih fokus ngejual, kendaraannya atau, mobilnya saja atau motornya saja, tapi mereka jarang ada yang jual spare part-nya. Nah ini merupakan salah satu peluang bisnis yang bisa, apa ya, dipertimbangkan oleh perusahaan untuk pengembangan perusahaannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah membantu perusahaan dalam menemukan keunggulan kompetitifnya. Nah, keunggulan kompetitif dari perusahaan ini jelas, yang pertama adalah kalau misalnya, keunggulan kompetitifnya yaitu dengan, penjualan produk, apa ya, katakanlah penjualan, eee kendaraan. Nah, tapi ternyata ada kompetitif lainnya itu bukan hanya kendaraan, tapi kita menemukan keunggulan kita juga menjual spare part-nya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita juga menjual spare part-nya, ini juga akan menjadi satu keunggulan. Jadi, para orang-orang yang membeli produk itu nggak pusing lagi gitu untuk membeli produk, apa, produk, dari, kita gitu, dari, produk otomotif kita, seperti itu. Nah, kemudian, selanjutnya adalah menyediakan benchmark untuk proses evaluasi perusahaan. Nah, benchmark ini sebetulnya, lebih kepada apa ya, poin keunggulan atau lebih kepada, apa ya, ciri khas gitu ya. Apa sih yang menjadi, ciri khas dari proses evaluasi, perusahaan terhadap kompetitornya. Jadi, benchmark ini sudah menjadi pakem atau sudah menjadi prosedur yang ada di perusahaan dan menjadi ciri khas perusahaan.
Nah, ini sangat bagus bagi perusahaan ketika dia sudah bisa menemukan benchmark-nya. Ketika sudah bisa menemukan benchmark-nya, maka otomatis ini juga akan berpengaruh terhadap citra dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, ada beberapa faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal ini, dapat berupa satu hal yang subjektif gitu ya, tergantung kepada faktor-faktor, di luar yang berbeda. Nah, secara garis besar sebetulnya faktor lingkungan eksternal itu dibagi menjadi 2, ada faktor makro dan mikro. Nah, faktor makro dan mikro ini berpengaruh besar terhadap bukan profit ya, berpengaruh besar terhadap, keuntungan, bukan ya keuntungan atau juga citra dan value dari perusahaan itu sendiri. Nah, kita akan lihat yang pertama, apa sih yang menjadi faktor, lingkungan makro dan mikronya. Kalau lingkungan makro itu lebih kepada bagaimana, lingkungan umum ini memiliki kekuatan secara luas sehingga dapat mempengaruhi seluruh industri secara umum. Lingkungan makro itu tentu saja adalah, lingkungan-lingkungan seperti konsumen, kemudian juga, wilayah, kemudian juga biasanya termasuk dengan kayak, usia gitu ya, demografi gitu ya, itu berpengaruh terhadap lingkungan makronya. Nah, kalau lingkungan mikro ini lebih kepada lingkungan industri, yang kompetitif. Nah, lingkungan industri ini tentu adalah lingkungan-lingkungan yang ada, skupnya lebih kecil gitu, di lingkungan eksternal. Contohnya misalnya supplier gitu kan, karena pasti hanya berhubungan dengan yang ada di sekitar, komunitas sekitar, atau masyarakat sekitar itu juga merupakan lingkungan yang mikro. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa komunitas atau lingkungan sekitar, masyarakat sekitar itu bisa berpengaruh besar juga terhadap lingkungan makro di kemudian harinya. Jadi memang perlu ada pertimbangan bagaimana perubahan ini nanti akan terjadi, seperti itu lingkungan mikro bisa menjadi makro dan demikian pun sebaliknya. Nah, di sini ada faktor-faktor lingkungan eksternal, di mana dalam faktor-faktor lingkungan eksternal ini dibagi menjadi 3 kategori, yang biasanya ini akan berpengaruh terhadap struktur organisasi dan proses internalnya. Tapi perlu diperhatikan juga, kalau misalnya perusahaannya sudah memiliki benchmark yang bagus, maka otomatis ini tidak akan berpengaruh besar. Ini akan berpengaruh besar ketika perusahaan tidak memiliki benchmark yang bagus, kemudian tidak memiliki strategi yang bagus juga. Karena kenapa? 3 sub ini bisa, apa ya, terkait satu sama lain atau saling terkait satu sama lain dan akan membentuk lingkungan eksternalnya. Yang pertama adalah lingkungan jauh. Nah, apa sih yang disebut dengan lingkungan jauh? Lingkungan jauh ini lebih kepada aspek-aspek yang bersumber dari luar, biasanya nggak berhubungan dengan operasional organisasi. Misalnya ekonomi, teknologi, sosial, ekologi, sama politik. Nah, ini tergantung juga, kenapa dikatakan sebagai, lingkungan jauh, ya karena memang tidak terhubung satu sama lain secara operasional. Jadi memang lingkungan ini, luas, makro gitu ya, dan tidak terlalu dekat, dengan lingkungan, mikro dari si perusahaan. Sehingga, jaraknya dengan atau maksud jarak di situ lebih kepada intensitas untuk bersinggungan satu sama lain itu, persentasenya kecil gitu. Nah, kemudian ada lingkungan internasional. Nah, kalau lingkungan internasional ini masuk ke dalam kategori tengah, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Karena kenapa? Ketika kita bisa melihat lingkungan internasional dengan cukup baik, maka kita juga bisa berpikir nih bagaimana cara mengimpor barang kita, mengekspor barang kita keluar sehingga itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar kepada perusahaan. Makanya kenapa ini menjadi satu pertimbangan ketika suatu perusahaan memilih untuk melakukan proses ekspor impor, dari barang dari kita keluar ataupun kita menerima barang-barang atau membeli, suplai barang, untuk perusahaan kita dari luar. Nah, lingkungan internasional ini makanya dimasuk ke dalam lingkungan tengah, karena dia bisa masuk secara mikro dan juga bisa masuk secara makro. Nah, selanjutnya ada lingkungan industri. Nah, lingkungan industri ini digambarkan sebagai rangkaian perusahaan yang bersaing satu sama lain. Biasanya ada sektor pelanggan, sektor pemasok, dan sektor pesaing. Kenapa? Lingkungan industri ini biasanya para pelanggan, pemasok, dan pesaing itu mirip gitu, sama-sama lininya. Makanya kalau misalnya bisa dilihat gitu ya, Alfamart dengan Indomart aja, mereka ini selalu
tidak berjauhan, store-nya, produk-produk yang dijual juga hampir sama, pelanggannya juga bisa jadi sama, karena bisa jadi saling meng-compare pelanggan A, lihat dulu harga di Alfamart, kemudian datang ke Indomart, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian juga pemasoknya juga bisa jadi sama, yang bersaing mungkin hanya di diskon, promosi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan. Ini masuk ke dalam kategori si lingkungan eksternal secara mikro, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan pendekatan untuk mengukur, lingkungan bisnisnya? Nah, untuk mengukur, lingkungan bisnisnya sendiri, ini lebih kepada bagaimana kita bisa melihat secara objektif dan subjektif. Nah, untuk mengukur lingkungan bisnis secara objektif ini lebih kepada, apakah, bisnis kita ini bisa meluas atau tidak. Kalau lingkungan subjektif itu lebih kepada melihat dari sudut pandang si perusahaan. Tapi kalau secara objektif berarti perusahaan melihat dari sudut pandang pelanggan atau orang-orang yang ada di luar perusahaan. Nah, ini harus dilakukan supaya bisa menemukan, strategi apa ya di kemudian hari atau strategi apa yang harus digunakan pada saat itu supaya bisa, apa ya, seimbang antara lingkungan eksternal dan lingkungan internalnya. Nah, saat ini ada pengenalan lingkungan eksternal yang tepat karena ada 4 faktor. Yang pertama, berpengaruh tidak pernah konstan. Jadi jumlah faktor yang berpengaruh tidak pernah konstan melainkan selalu berubah. Artinya gini, apapun yang terjadi dalam perusahaan, meskipun misalnya pemerintah tidak berperan penting terhadap lingkungan eksternal, pemerintah mungkin tidak berpengaruh penting atau tidak berpengaruh besar terhadap perusahaan, tapi meskipun jumlahnya sedikit, pengaruhnya, tapi, pasti akan memberikan banyak perubahan terhadap, lingkungan yang ada. Kemudian intensitas dampaknya beraneka ragam. Apakah justru ini akan berdampak positif atau berdampak negatif terhadap, terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, makanya ini sangat berpengaruh sekali. Nah, selanjutnya adanya faktor eksternal yang merupakan kejutan yang tidak dapat diperkirakan. Nah, faktor eksternal ini, biasanya sesuatu hal yang, bisa jadi, kayak dinamit gitu ya, tiba-tiba bisa meledak, tiba-tiba, bom waktunya berhenti gitu ya. Karena kenapa? Karena kejutan-kejutan itu, tergantung, bisa jadi bank mengalami krisis, bisa jadi ada, aturan regulasi yang berubah dari pemerintah, kemudian bisa jadi komunitas, sekitar, justru tidak mendukung atau pemasok, berganti dan lain sebagainya. Jadi memang hal-hal yang seperti ini harus bisa diantisipasi dengan berbagai macam strategi yang disesuaikan dengan kondisi, perusahaan pada saat itu. Nah, selanjutnya, kondisi eksternal berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Perlu diingat ya, perusahaan itu tidak bisa mengendalikan lingkungan eksternalnya, tapi perusahaan dapat mengendalikan lingkungan internalnya. Kenapa? Karena di lingkungan internal itu sudah terdapat regulasi dan kebijakan-kebijakan yang harus diikuti oleh para anggota karyawannya atau para karyawannya. Tapi lingkungan luar atau lingkungan eksternal ini sangat uncontrol. Jadi tidak bisa dikontrol sama sekali, tapi bisa diarahkan. Makanya kenapa perlu ada pendekatan khusus antara humas dengan, lingkungan yang ada di sekitarnya, itu lingkungan eksternalnya. Baik bagaimana pendekatannya kepada pemerintah, pendekatannya terhadap bank, kemudian kepada pemasok, dan juga kepada, konsumennya, seperti itu. Nah, perlu diingat ada juga faktor lingkungan dalam analisis SWOT. Kalau misalnya sebelumnya di materi yang sebelumnya itu, bagaimana sih keuntungan dan kerugian analisis SWOT diterapkan dalam lingkungan internal. Nah, kalau dalam lingkungan eksternal, analisis SWOT ini perlu sekali digunakan. Karena kenapa? Analisis SWOT ini adalah untuk melihat nih apa saja yang menjadi faktor kekuatan perusahaan di luar.
Kenapa sih, brand perusahaan kita ini berkembang, itu menjadi kekuatan kita. Kemudian apa yang menjadi kelemahannya, kenapa ya meskipun seperti ini kok penjualan menurun, itu yang menjadi lemah, apakah ada yang kurang atau seperti apa. Selanjutnya juga ada yang disebut dengan opportunity, kita melihat peluang gitu. Peluang apa ya yang ada di luar sana, pesaing apa yang tidak punya dan itu bisa, menjadikan keunggulan pada perusahaan. Nah, ini juga harus, menjadi pertimbangan untuk mengetahui opportunity-nya dan selanjutnya adalah, eee, strength atau, kelemahannya gitu ya, ancamannya. Threat maksudnya adalah ancamannya. Jadi bagaimana sih supaya kita tahu nih ancaman yang muncul gitu. Kalau misalnya kita membuka, bisnis baru, brand baru, tapi kita tidak siap, apa sih yang menjadi ancaman gitu? Apakah justru nanti malah jadi kerugian? Apakah ancamannya jadi tidak ada yang beli ataupun yang lainnya? Makanya kenapa faktor analisis SWOT ini dianggap sangat penting pada, lingkungan, eksternal, seperti itu. Nah, di sini ada sudut pandang analisis lingkungan eksternal. Biasanya organisasi ini memiliki peluang utama yang besar dan ancaman utama yang kecil. Nah, kenapa sih dianggap memiliki opportunity yang besar dan ancaman yang kecil? Jika perusahaan atau humasnya memiliki strategi yang efektif digunakan secara eksternal, artinya dia sudah melakukan riset dan observasi terhadap lingkungan eksternalnya sehingga dia bisa mengetahui nih humasnya, apa yang menjadi peluang besar pada perusahaan tersebut dan apa yang menjadi ancaman bagi perusahaannya. Dan kalau ancamannya skalanya kecil, artinya strategi yang digunakan dianggap berhasil. Kemudian, suatu organisasi bersifat spekulatif jika memiliki high opportunity dan threat pada saat yang sama. Jadi, dikatakan bahwa sebetulnya ketika melihat lingkungan eksternal dan kita sudah mengetahui nih bahwa porsi peluang dan porsi ancamannya itu sama besarnya, maka secara tidak langsung juga itu akan berpengaruh gitu terhadap bagaimana, pengembangan, bisnis dari perusahaannya. Karena ketika kita bisa, mengetahui, bisnis tersebut, maka itu akan berpengaruh. Nah, selanjutnya satu organisasi atau institusi ketika dia sudah dianggap mature, maka dia akan mengalami yang namanya low opportunity dan threat. Jadi, dia akan mengalami peluang yang kecil, kemudian juga ancaman yang kecil juga. Karena kenapa? Seluruh peluang, seluruh aspek, bukan seluruh aspek ya, seluruh lini itu sudah digunakan oleh semua, oleh semua, bidang usahanya. Sehingga dia merasa bahwa, "Ya saya peluangnya apalagi ya, karena belum ada nih saingannya atau belum ada ancaman karena masih tetap unggul." Nah, makanya kenapa dianggap peluangnya lebih kecil dan ancamannya juga lebih kecil. Nah, ada juga yang bersifat in trouble jika ternyata dia peluangnya kecil, ancamannya besar gitu. Nah, kenapa ini disebut, peluangnya kecil dan ancamannya besar? Karena bisa jadi strategi, yang dilakukannya ini merupakan strategi yang salah. Kenapa dianggap strategi yang salah? Ya karena tadi gitu, dia menggunakan apa ya, eee strategi yang salah karena dia salah melihat peluang. Dia tidak melakukan riset dan observasi terlebih dahulu bahwa ternyata, apa yang dilakukan, strategi bisnis yang dilakukannya itu sudah pernah sebelum-sebelumnya dilakukan oleh perusahaan lain. Makanya kenapa ini dikatakan sebagai, low opportunity dan high threat, karena dia tidak melihat atau si humas atau perusahaan itu tidak melihat, eee tidak melakukan observasi ataupun tidak melakukan riset terlebih dahulu. Nah, ini makanya penting sekali ketika humas, atau perusahaan memiliki kemampuan atau, memiliki, strategi khusus untuk melakukan riset dan observasi terhadap, lingkungan eksternalnya. Karena kita bisa melihat dari segi SWOT dan itu akan berpengaruh besar terhadap perusahaan. Seperti itu. Sip, materinya sudah selesai. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih.